Halo, ya, video kali ini saya akan berbagi tips dan trik caranya menurunkan cangkok dan pindah ke media polybag. Yang perlu diperhatikan pertama saat kita mau menurunkan cangkok itu adalah waktunya. Jadi bagusnya itu waktunya sore. Waktu sore itu adalah waktu yang pas untuk menurunkan cangkok, karena daun yang tadinya belum diturunkan itu tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, siang hari boleh, dengan catatan kondisi mendung seperti saat sekarang ini. Nah, kondisi mendung itu kan sama, untuk daunnya ini tidak bekerja secara maksimal karena tidak terkena sinar matahari secara langsung. Dan itu meminimalisir untuk terjadinya layu bahkan mati saat kita pindah cangkok. Yang kedua, sebelum ini kita tanam ke media polybag, itu harus kita pruning kembali. Kita rontokkan juga daun-daun seperti ini. Daun yang bisa dibilang ini nanti membebani akar ini. Akar. Jadi saat akarnya masih kecil seperti ini kan ya ini kalau ibarat manusia itu baru lahir lah, baru lahir. Jadi manusia yang baru lahir kan nggak mungkin ya suruh mencari nafkah, membebani merawat anak yang lain, otomatis dia masih dirawat. Dan salah satu caranya ya kita merawat ini, kita lakukan pruning, pemotongan seperti ini. Nah, ini dahan ini kan bagus sebenarnya ya, bagus sebenarnya. Tapi kita potong aja. Kenapa kita potong segitu banyaknya? Itu beresiko kalau ini tetap dibiarkan, itu beresiko bisa terkena saat orang berjalan atau nanti ada angin, terpaan angin saat di polybag, itu bisa bergoyang-goyang dan membuat akarnya nanti jadi rusak. Nah, ini ada lagi nih. Jadi waktu tadi menurunkan ini, cangkokan ini kebetulan guntingnya lagi rusak ya mungkin ya. Jadi pakai parang, dipotong pakai parang dan merusak cangkokan ini. Tapi ini tidak apa-apa. Kita lihat, dibuka pun seperti ini dia tidak apa-apa nih. Karena memang akarnya sudah bagus. Dan yang kedua, untuk medianya sendiri itu benar-benar merekat. Saat mempruning itu, yang perlu diperhatikan adalah terutama daun-daun tua. Daun-daun tua itu kita rontokkan. Terus untuk dahan-dahan yang bisa dibilang mati, itu juga kita potong sekaligus. Dan untuk dahan baru seperti ini, dahan baru yang posisinya panjang seperti ini kita potong aja. Nanti akan terangsang saat memang akar ini sudah mampu untuk menyuplai nutrisi ke seluruh dahan ini, ke seluruh pohonnya, ke seluruh dahan-dahan baru dan daun-daunnya, itu nanti akan tumbuh dahan baru, memicu dahan baru untuk segera ditumbuhkan oleh pohon ini nantinya saat memang akar itu sudah benar-benar siap. Tapi kalau memang belum siap ya otomatis dia masih berusaha untuk menumbuhkan atau menyuburkan dahan-dahan yang sudah ada di sini. Tuh. Dan setelah kita selesai pruning seperti ini, oh ya, teknik pruning yang sendiri itu yang kita pilih adalah kalau dahan seperti ini dan mau kita pertahankan, itu yang kita potong ujungnya. Jadi untuk menghilangkan ujungnya itu dipotong, fungsinya nanti biar daun yang ini yang tersisa itu yang dimaksimalkan untuk tumbuh, dan selepas itu nanti juga di bawahnya akan cepat terangsang adanya dahan baru. Itu. Lalu yang perlu diperhatikan lagi adalah untuk melakukan pruning ini, daun-daun yang tua, daun yang seperti ini kita rontokkan saja. Ini kita rontokkan seperti ini. Misal tidak kita lakukan pruning, itu nanti juga pohon ini akan secara alami merontokkan daunnya. Tapi ingat, hanya merontokkan daun, tidak dengan batang-batangnya. Saat merontokkan daun itu nanti memang akan terpicu untuk tumbuhnya lagi tunas baru. Tapi itu nanti tidak akan bagus lah, tidak terkontrol gitu. Jadi dengan cara seperti ini kita potong dahan-dahan yang memang tidak kita butuhkan, yang memang kemungkinan akan mengganggu seperti ini, nanti dia akan tumbuhnya itu bagus. Jadi ini ibarat kita kalau anak kecil itu ya
kita arahkan lah untuk menjadi seperti apa. Ya walaupun itu salah sebenarnya, tapi dengan mengarahkan seperti itu kan otomatis ya itu keinginan terbaik dari orang tua dan kemungkinan yang terbaik juga buat anak-anak itu. Dan setelah selesai kita pruning, saatnya kita pindah ke media polybag. Nah, sekarang kita pindah nih. Kita pindah cangkoknya ke media polybag. Ini sedang dilakukan sama paman saya yang paling gagah ya. Halo. Nah, mungkin akan sedikit saya jelaskan di sini ya. Untuk media yang ada di polybag itu hampir mirip persis dengan media cangkok kita. Hanya nanti kita tambahkan untuk tanah liatnya. Lihat ya tanah. Nah, fungsi tanah liat di sini ini kita lihat dulu tekniknya. Jadi menggunakan paralon untuk membuat lubang. Nah, seperti itu. Itu untuk memudahkan kita nanti memasukkan polybag cangkoknya ke polybag. Diikat dengan lepas ikatannya dengan hati-hati. Hati-hati jangan sampai nanti merusak polybagnya. Merusak cangkoknya. Ya memang sebenarnya untuk media cangkok yang ini sangat super ya. Nih, perhatikan. Tanpa ada rontok sama sekali meskipun belum terlihat ada akar di situ. Nah, tapi baliknya akarnya luar biasa. Ya, masukkan seperti itu. Tutup kembali. Dan nanti untuk bagian atasnya itu nanti fungsi dari tanah liat tersebut. Nah, fungsi tanah liat tersebut adalah untuk mengencangkan dahan itu, pohon itu supaya tidak bergoyang saat nanti tersenggol atau terkena angin, itu nanti tidak goyang karena tertahan oleh tanah liat tersebut. Nah, seperti itu. Dan untuk media polybag sendiri itu setidaknya sudah sekitar 1 minggu kita persiapkan. Fungsinya adalah biar tanah tersebut benar-benar matang. Jadi benar-benar tidak udah benar-benar siap lah. Nah, untuk media polybagnya sendiri, teknik yang bisa dibilang baru ya, kayak baru kali ini kan. Saya juga baru kali ini lihat untuk cara pemindahan cangkok ke polybag dengan teknik paralon ini. Ini untuk paman saya ini, namanya Paman Budianto. Ya, beliau ini memang sudah berpengalaman ya dalam hal cangkok mencangkok dan menangani untuk cangkok yang terlalu basah itu juga beliau hebat. Ini nanti tadi baru cek juga di kebun ya, kebetulan cangkoknya itu banyak yang terlalu basah dan beresiko mati. Beliau sudah tahu tekniknya untuk menangani tersebut supaya tidak terjadi mati dan gagal. Oke. Ya, untuk teknik-teknik pindah turun cangkok pindah ke polybag cukup sekian. Semoga bisa menjadi ilmu buat teman-teman supaya tidak gagal dalam pindah cangkok. Karena biasanya rata-rata saat dicangkok kan bagus, akarnya bagus, tapi begitu dipindah ke polybag terjadi mati. Nah, itu karena mungkin teknik yang kita berikan sekarang belum dijalankan oleh teman-teman semua. Pencegahannya. Oke, cukup sekian dan terima kasih.